Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Bapak Ibu, wabarakatuh. gimana keadaannya, sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat gitu ya. Semangat, ya. Semangat. Soalnya jam segini tuh pengennya tidur gitu. Iya, tidur siang jadwal. Oh ya Bapak Ibu, makasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di dalam pertemuan kita hari ini. Semoga semangat yang luar biasa, cita-cita kita untuk menjadi guru di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk semuanya berjalan dengan lancar, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Tapi saya minta mohon bantuannya kepada Pak Saifa untuk memimpin doa bersama. Silakan Pak. Coba Bu Sri yang... Oh ya, boleh. Silakan Bunda Sri untuk memimpin doa bersama. Ini nih, umum atau yang memimpin mulai berdoa kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita semuanya berdoa. Mudah-mudahan belajar kita mudah-mudahan lancar dan berhasil dengan baik tanpa ada kendala. Berdoa mulai. Selesai. Ya, amin. Baik, terima kasih Bu Sri untuk doanya. Semoga dengan rahmat dan hidayahnya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan jaringannya juga tidak terganggu lagi kayak tadi ya. Ada semacam gaung gitu. Oke, Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan memberikan materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, tujuan dari materi ini adalah untuk menjelaskan pendidikan pada zaman kolonial dan pada zaman sekarang ini. Kenapa saya memilih materi ini? Karena pendidikan kita saat ini mungkin masih ada yang lebih mirip dengan pendidikan pada zaman kolonial, di mana guru menjadi satu-satunya sumber materi yang bisa didapatkan oleh peserta didik kita. Oh, tanpa saya minta, udah Pak Yana share ya. Makasih Pak Yana. Oke, kita lanjut lagi. Di sini di dalam PPT ini walaupun sangat singkat, mudah-mudahan materi yang saya buat dalam PPT singkat ini bisa membantu kita untuk lebih memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik di zaman sekarang ini. Di materi pendidikannya memerdekakan ini, kita bisa lihat bersama di depan layar slide. Nah, slide ya. Ini ada yang tadi Pak, yang tadi slide itu yang Ki Hajar Dewantara. Sorry. Ada gambar Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ibu sudah melihat? Tidak, Pak Bu. Dari sini kita bisa menyimpulkan secara singkat bahwa pendidikan yang merdeka ini merupakan buah pikir dari Ki Hajar Dewantara yang mana dia bercita-cita dan mengharapkan bahwa peserta didik kita itu bukan menjadi penonton saja di dalam kelas, tapi juga sebagai peserta yang dalam proses pembelajarannya selalu ikut serta setiap harinya gitu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, agar lebih baiknya kita membaca bersama-sama slide kedua, Pak Yana, tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini bisa kita lihat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja, nggak kelihatan sama gambar itu. Untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh. Kehalang sama itu, slide itu profile Pak Yana. Pikiran, roh, dan anak dengan jalan pengajaran teladan dan pembiasaan, jangan dipaksa. Nggak kelihatan itu Pak slide-nya. Jangan diperintah dan dipaksakan. Kanannya tulisannya. Diperintahkan, Bu. Oh, bisa membaca, ada di situ kan? Sudah ya? Dihubungkan aja mungkin dengan jangan. Oh iya, boleh. Ya, udah baca. Oke.
Nah, dari teladan dan pembiasaan itu, jadi kita tidak boleh atau jangan peserta didik itu dipaksakan sesuai kita, tapi juga kita harus menyesuaikan bagaimana tingkat usianya, kemudian bakat, minat, hobinya dari peserta didik tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, berikut ini saya akan melihat bersama-sama pola pendidikan pada zaman kolonial. Lanjut Pak, next yang gambar. Nah, di sini gambar ke-1 adalah sekolah pada zaman kolonial, pendidikan sekolah Belanda. Di situ ada itu kan di belakang peserta didik itu ada gambar. Nah, terus guru berdiri sambil menjelaskan, dia menjelaskan kepada peserta didik, menjelaskan yang ada gambar-gambar di belakang peserta didik itu. Kemudian di atas meja juga ada alat peraga. Nah, sekarang yang gambar kedua, yang sebelah kanan itu gambar sekolah pribumi. Di situ guru hanya bagang buku, terus menjelaskan kepada anak-anak di sini. Jadi peserta didik hanya mendengarkan saja. Perbedaannya di sini dari cara ininya, emang dua-duanya gurunya menyampaikan, tapi di yang sebelah kiri ada alat peraganya, ada gambar-gambarnya, terus menggunakan seragam yang sama. Persamaannya hanya itu aja, guru menjelaskan, tapi tidak melalui, kalau yang kedua tidak melalui alat peraga dan gambar-gambar yang di belakang. Kemudian lanjut lagi, slide ke yang slide berikutnya Pak Yana. Ada gambar lagi? Ada gambar yang itu? Gambar-gambar anak-anak. Nah, itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan masa sekarang. Peserta didik belajar mandiri, yang sebelah kiri, yang tengah peserta didik belajar berpendapat, yang sebelah kanan peserta didik mencari tahu. Di sini yang peserta didik belajar mandiri, peserta didik dituntut untuk secara mandiri bisa menjawab soal-soal, mencari tahu sendiri, bisa memecahkan persoalan yang ada di pertanyaan yang disampaikan oleh gurunya, yang ditanyakan oleh gurunya. Kemudian yang gambar kedua, peserta didik belajar berpendapat. Di sini dikasih kebebasan anak-anak, ya peserta didik dikasih kebebasan untuk bertanya atau menyampaikan idenya dari materi yang telah disampaikan atau pada saat proses guru menyampaikan pembelajaran. Kemudian yang gambar yang sebelah kanan itu peserta didik mencari tahu di sana dengan sendirinya bisa mencari tahu dari internet atau apa gitu kan, sesuai dengan perkembangan teknologi. Slide belakang Pak Yana. Nah ini dihubungkan dengan yang tadi, gambar-gambar tadi. Jadi materi pendidikan yang memerdekakan yang di dalamnya ada pemikiran-pemikiran komponen yang menggambarkan seperti apa sih pendidikan yang memerdekakan ini menurut Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian jadi di sini kalau dilihat dari 5 gambar itu, pendidikan itu bukan mentransfer ilmu pengetahuan, tapi menuntun peserta didik supaya mereka dapat menjalani kehidupan mereka di tengah masyarakat dengan baik. Jadi sekolah itu bukan supaya anak menjadi pintar, tapi sekolah itu supaya peserta didik menjadi orang yang lebih bijak dalam menjalani kehidupan seperti ini. Sampai di sini mungkin dari yang ini, yang 5 gambar ini, saya ingin Bapak Ibu berbagi pengalaman tentang gambar yang itu, yang dari 5 silakan. Ada yang mau berbagi pengalaman, mungkin ada yang sama gitu di sekolahnya, silakan. Pak Yana silakan. Mau mengambil yang gambar mana? Di situ kan ada 5 gambar. Dihubungkan dengan pengalaman yang di sekolah, bagaimana, ada kesamaan apa enggak gitu.
Bagaimana Pak Yana? Oke Bu, maaf Bu, tadi saya mencari ini karena ini dari nge-share konten ya Bu, jadi tadi saya agak sulit ini untuk mulai apa ya, ini mikrofonnya, mencari mikrofonnya. Konsentrasi Bapak Ibu sudah ini ya terganggu. Ya, jadi untuk yang Sama kelima ngantuk. gambar, oke, Bu bisa dengar suara saya Bu? Ya, Oke, jadi untuk yang kelima gambar tersebut, saya memiliki pendapat bahwa pendidikan zaman kolonial dan pendidikan zaman sekarang itu berbeda ya Bu. Dari segi pembelajaran, segi metode, atau dari berbagai ininya itu sangat beda sekali gitu Bu. Jadi intinya untuk apa ya, untuk perkembangan proses KBM itu sangat-sangat untuk zaman sekarang sangat maju gitu Bu, menurut saya gitu. Mungkin ada komentar Bu dari yang lain gitu. ada yang mau komentar lagi Bapak Ibu yang lain? Atau kita Ya. lanjut? Oke, Bunda Sri. Bunda, silakan Bunda. Menurut zaman dahulu kala, pelajaran lebih monoton dan dengan penuh kebebasan guru untuk mengajar. Kalau sekarang adalah sangat sempit untuk memberikan misalnya seperti ini, bila anak salah untuk memberikan hukuman ataupun sedikit teguran itu agak merasa sempit. Kalau zaman dahulu kala kita salah menghitung, itu guru memakai kekerasan atau mungkin dijewer atau dicubit. Kalau zaman sekarang tidak. Untuk apa? Zaman dahulu adalah supaya dan memahami. Kalau sekarang jangankan dicubit ataupun digebuk ataupun ditegur dengan kekerasan pun anak akan mengadu kepada kedua orang tuanya. Jadi itulah merasa perbedaan sangat sempit untuk menanamkan etika yang sangat baik. Makanya dari itu untuk kebebasan guru agak sempit. Itu untuk pendidikan etikanya. Kalau untuk alat-alat IT-nya memang sangat lebih pesat daripada tahun-tahun yang lalu. Jangankan tahun lalu mah tidak ada alat peraga yang sangat bagus ya, mungkin dengan alat-alat yang apa adanya. Kalau sekarang sudah alhamdulillah mungkin di kota-kota dan di pertengahan sudah memakai alat IT. Tapi kalau yang di tempat-tempat primitif mungkin belum maju sampai saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada yang lainnya? Pak Bu, saya Bu. Atau Bu Tiara ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Kalau tidak kita lanjut lagi. Menanggapi dari Bunda Sri barusan, ya memang benar. Teknologi sekarang semakin pesat, semakin bagus, tetapi etika siswa itu berkurang. Misalnya ketika kita berpapasan dengan siswa itu seolah-olah tidak mengenal. Ya, jadi kalau dulu kan etikanya selalu ditanamkan, gitu. Ya, ditanamkan etika kesopanannya. Kalau sekarang lempeng aja gitu, ya etikanya berkurang. Lalu ada prinsip 5S ya Bu ya, tapi tetap kurang. Ya, kan tiap hari ke sekolah itu harus ditanamkan senyum, sapa, salam, begitu. Tapi berbeda halnya jika di luar sekolah, begitu. Ya, Pak Saifa mau berbagi juga kalau ya, saya lanjutkan. Menanggapi yang foto-foto yang Ibu sharekan gitu ya. Ya. Ini untuk ada yang merasa aneh saya tuh Ibu ya. Pertama begini, untuk fasilitas memang untuk zaman sekolah untuk zaman sekarang itu lebih baik. Mungkin kalau zaman dulu sama kayak sekolah Belanda gitu ya Bu ya. Iya. Tapi mengapa pendidikan zaman sekarang itu balik lagi menganut ke Ki Hajar Dewantara seperti itu Bu. Iya. Gitu. Terima kasih Bu. Ya.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas komentarnya, terus berbagi pengalaman di sekolahnya. Eh, Meski belum mendapatkan materi tentang Merdeka Belajar, tapi Bapak Ibu guru sudah mempraktekannya selama di sekolah. Dan kita harapkan semoga cara-cara ini bisa dapat terus berjalan di masa sekarang ini. Karena zaman sekarang ini transfer ilmu itu bisa didapat dari berbagai sumber. Peserta didik bisa belajar di mana saja, baik itu melalui internet, atau misalkan dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar peserta didik itu. Oke, untuk selanjutnya kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Kita hanya mengarahkan mereka, jadi materi ini tujuannya seperti ini, mencari tahu sendiri agar mereka tuh lebih paham lagi tentang materi apa yang akan kita sampaikan atau yang sedang kita sampaikan. Slide berikutnya, Pak Yana. Pak Yana. Udah ya gambar-gambar tadi ya? Pak Yana, suara saya kedengaran nggak? Halo? Ya, ada Bu, kedengaran Bu. Ada, udah? Ya. Dari penjelasan yang tadi, tentunya selama pengajaran yang setiap harinya ini kan namanya anak-anak teh suka, peserta didik itu suka mencari apa namanya itu suka gagal paham gitu. Meski kita sudah menerapkan pembelajaran kepada mereka, justru ketika mereka mencari tahu sendiri itu mereka lebih banyak yang bertanya dan banyak ingin tahu atau merasa penasaran. Jadi Bapak Ibu mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Peserta didik, Bapak Ibu yang sering mengalami kesulitan sangat dalam mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai peserta didik. Jawabannya ya itu masalah. Nah ini yang di slide ini. Tentunya jawaban itu tadi, nah ada kan? Tentunya jawaban untuk pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah. Salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat pencapaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang kurang tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik tersebut. Sampai di sini ada yang bertanya atau sudah? Nah, kalau tidak kita lanjutkan lagi. Nah, slide berikutnya. Kalau belum sampai misalkan dari capaian pengajaran tersebut, mungkin cara kita untuk kita harus mencari cara mengatasi hal tersebut. Dari sini coba mungkin ada dari Pak Saifa ada masukan bagaimana cara mengatasi peserta didik yang misalkan kalau mengerjakan tugas susah Bu, susah Pak gitu kan. Bagaimana menurut Pak Saifa? Mungkin yang pertama Dia bisa dilakukan, mencapai capaian itunya. ya mungkin kalau untuk saya, pengalaman saya yang pertama kali Ya. dilakukan adalah mengenal secara pribadi kondisi keluarga. Ya. Mungkin peserta didik tidak bisa mengerjakan tugas atau apa, mungkin keluarga kondisi keluarganya yang kekurangan. Nah, itu kan kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Jadi Ya. setelah itu baru berkoordinasi dengan guru BK di jurusan kesulitan dalam belajar gitu, Bu. Ya. Ya. Makasih Pak Saifa. Yang lain bisa menambahkan? Kalau tidak, saya akan ini kita lanjutkan lagi. Jadi caranya satu, misalkan kita sebagai guru harus lebih kreatif dalam penyampaian materi. Terus yang kedua disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak peserta didik tersebut. Seperti
kreatif dan bebas melakukan tugas mereka, tapi intinya mereka dapat menjawab soal-soal yang kita berikan gitu. Misalkan kalau dalam seni rupa nih, suruh gambar, ada yang nggak bisa ngegambar, atau misalkan apa ya, kayak pelajaran saya seni musik misalkan, bernyanyi tapi sambil menari, tapi dalam bentuk TikTok gitu. Jadi anak-anak tidak jenuh, tidak bosan dalam pembelajaran kita. Jadi mereka, yang penting mah intinya mereka menjawab soal-soal yang kita berikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas. Kemudian yang ketiga, setiap fase mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Jadi agar kemampuan mereka itu bisa terus meningkat. Jadi jangan duduk di tempat aja diam gitu. Harus dinamis. Yang keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran yang harus dilakukan tahapan seperti asesmen. Next, seperti asesmen. Next, Pak Yana. Nah, di sini ada asesmen, ada perencanaan dan pembelajaran. Di sini kita mencari tahu dulu asesmennya peserta didik punya kemampuan sampai di mana. Kita lakukan perencanaan pembelajaran. Kemudian setelah itu kita mau buat pembelajaran sekarang ini gitu. Seperti sekreatif apa sih gitu. Kita membuat materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Lalu mereka kalau misalkan begini, ada anak peserta didik bilang, lalu bagaimana Bu kalau begini begitu gitu kan. Oke, lalu mereka mulai menjelaskan, oh begini ya Bu. Nah, kalau mereka sudah menanggapi seperti itu, oke, berarti kegiatan itu akan berjalan seperti ini, lalu kita memasuki pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini materi kita hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan menyimpulkan dari materi pertemuan hari ini yang tadi kita pelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian belajar merdeka, dan apa tadi capaian pengajaran tadi teh lupa lagi, menggunakan yang tadi pendekatan yang tadi asesmen, perencanaan dan pembelajaran. Untuk selanjutnya marilah kita kembali lagi ke ini. Mungkin kita harus tahu bahwa peserta didik itu mempunyai keunikan, karakteristik, bakat, minat yang berbeda-beda. Dengan begitu, apa yang kita harapkan di dalam proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Sampai di sini mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Oke, untuk mengakhiri materi hari ini, silakan. Apa mau Bunda Sri lagi memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan hari ini? Bunda Sri atau Bu Tiara mau memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita? Oke. Berdoa bersama. Marilah Bapak Ibu, setelah pembelajaran selesai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membacakan surat Al-Asr dalam hati. Mudah-mudahan ilmu yang kita capai hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan lebih baik lagi untuk masa ke depannya. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang ice breaking. Mantap.